Terima kasih udah hadir ya. Kita ya orangnya, kita ya. Ini mau ngebahas siapa dulu nih? Saya dulu sama apa Sewu dulu nih. Jadi nggak lama kemudian ibu itu meninggal. Innalillahi. Ya, dari situlah hati saya sudah mulai terbuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat yang ada di YouTube ya? Jadi hari ini kebetulan kita sudah bersama dengan Ki Anom dan juga ada Brams Creator. Iya. Dan channel, aduh saya lupa channel yang ini. Apa sih ini? Jangan. Soalnya apapun nggak pernah jadi. Film nggak jadi, shoot movie nggak jadi, kacau dah. Nggak usah disebutin ya, Bogor punya TV ya. Itu disebutin. Oh iya. Tapi jangan lupa di like, subscribe dan komen. Ya, pokoknya Semuanya. hari ini kita lagi berada di saungnya Ki Anom Buana. Tuh. Ki Anom Buana, tepat di belakang Ki Anom Buana ini ada banner besar banget nih. Ya. Jejak perjalanan spiritual. Spiritual. Nah kalau Hudri, jejak yang ditinggalkan. Udah. Curhat sih. Sudahlah Pak. Sudahlah. Sudah. Jejak ditinggalkan. Itu kisah masa lalu. Jadi kita lagi sama Ki Anom ya. Ki Anom Siap. Buana. Sosok. Sebentar Pak. Sosok bukan sosok ya, sosok Aduh. putih jadinya. Malu-malu Pakai. Biasa. Anda jangan sembarangin. Oh, iya. Hati-hati. Jadi Biasa kumaha explore. cager? Iya, Alhamdulillah biasa. sehat. Alhamdulillah. Bersama dengan seorang praktisi di Bogor, Ki Anom Buana. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Terima kasih udah hadir ya. Kita ya orangnya, kita ya. Ini mau ngebahas siapa dulu nih? Saya dulu sama apa Sewu dulu nih? Harusnya saya Sewu dulu dong. Ki Anom. Dulu. Kita Biasanya- pulang yuk. Jadi yang agak mistis-mistis biasanya agak belakangan gitu biar enggak Nah, agak Kan teman-teman pasti pengen tahu ya sosok Ki Anom Buana nih kan, ya kan. Jejak perjalanan, karena kan sudah jelas nih jejak perjalanan. Berarti ada sesuatu yang dijalankan, tiba-tiba spiritualnya gitu kan. ada proses. Ada proses berarti kan. Nah, boleh dong cerita dong Ki. Boleh, Buat teman-teman yang di rumah yang sekarang lagi nonton nih, apakah sosok maaf lagi sosok ya seorang Ki Anom ini memang sudah dari lahir ya kan? Dari lahir sudah menjadi apa spiritual atau ada histori yang lain dari leluhurnya kah atau dari impian kah, itu kan banyak faktornya. Apakah ada Bisa, titisan ya. atau turunan Nah, gitu maksudnya? Ya perjalanan kehidupan saya pribadi sih kalau diceritakan nggak bisa berjam-jam Iya, berhari-hari ya. karena banyak ya Mungkin kita akan ambil yang simpelnya, poin-poinnya ya. yang poin-poinnya aja ya. Ya kalau untuk perjalanan spiritual saya pribadi sih emang tidak ada faktor dari keturunan dan juga titisan, itu nggak ada. Nggak ada. Murni mutlak proses dari perjalanan hidup saya pribadi. Dan ketika saya belum seperti ini, jujur saya dulu pengusaha pengrajin ya, bisa dibilang ya, pengrajin sendal sepatu. Oh iya. Ya dikala perjalanan itu sudah mulai agak, karena kan setiap manusia pasti pernah ada ketemu dengan titik kejenuhan ya, Oh seperti itu. Dan ada momen-momen juga yang membuat hati saya terbuka dan tergugah, di mana
ada perjalanan atau ya bisa dibilang musibah juga ya yang mengenai terjadi kepada orang tua saya pribadi seperti itu, almarhum ibu. Dan ketika itu beliau sakit, badannya itu waktu belum sakit gemuk, montok ya. Tidak tidurnya itu selama 6 bulan Om Bram. Almarhum ibu sampai badannya montok sampai kurus seperti itu. Dan ternyata emang itu bukan penyakit medis. Biasa ya. Penyakit medis. Karena kita udah berusaha ikhtiar secara medis juga ternyata hasilnya nggak ada perkembangan seperti itu. Dan ketika saya mengobati secara spiritual emang ada semacam kayak penyakit kiriman seperti itu. Oke. Serem juga ya. Memang ya kalau dari penyakit kita ini untuk informasi buat yang nonton juga ada yang namanya penyakit medis dan non medis. Mungkin ini jatuhnya penyakit non medis yang memang harus pengobatannya itu harus non medis juga. Itu yang menggugah atau yang membuat Ki Anom belajar spiritual seperti itu. Jadi nggak lama kemudian ibu itu meninggal. Innalillahi. Ya, dari situlah hati saya sudah mulai terbuka ya. Saya punya prinsip bom ada antinya, masa teluh guna-guna santet nggak ada antinya. Jadi disitulah saya berkelana. Jujur saya jalan kaki mengikuti kata hati aja. Kalau kata hati kesini ya kesini. Berkelana seperti itu ya, bisa dibilang musafir ya, seperti itu ya intinya mencari guru lah seperti itu. Dan di perjalanan itu pun ya sampai 3 hari 3 malam ya, saya berjalan kaki menyusuri ya berbagai terjang jalan seperti itu. Dan di momen ketika saya mau pulang kembali, disitulah saya bertemu dengan beliau guru ya, bisa dibilang guru. Dan alhamdulillah dari situ dididik saya sampai 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun untuk berguru. Menimba ilmu ya. Tolabul ilmu. Anda hati-hati Pak berbicara. Kalau berguru itu udah beda konsep, beda konteks. Karena gini ya, sekalian klarifikasi, hati-hati juga buat kalian yang dimanapun berada. Ketika kita mendalami keilmuan itu harus ada gurunya. Karena ilmu tanpa guru itu sesat, dan ilmu tanpa iman itu gelap. Seperti itu harus sinkron antara keimanan dan juga harus ada yang mendidik tentunya seperti itu, biar tidak salah jalan. Terus setelah 15 tahun itu apa yang Aki dapat kan istilahnya sudah didapatkan ya. Itu dendam nggak? Berawal dari niatan awal, karena jujur alhamdulillah ya nggak ada satu dendam seperti itu. Karena saya niat prinsip mencari ilmu itu ya untuk mencari antinya. Jadi bukan untuk balas dendam seperti itu. Dan ya seperti itulah pesan-pesan guru juga ya seperti itu. Karena beliau pernah berpesan ilmu ini ilmu para wali, jadi jangan sampai dipakai kotor atau dipakai yang nggak benar seperti itu. Makanya larangannya Masya Allah banyak sekali ya, terutama jangan main perempuan, mabok judi, itu pantangan mutlak gitu. Kalau dilanggar ya lebur yang ada di badan seperti itu. Oke, ini ada yang menarik. Jadi ketika kita pulang perjalanan pulang, bertemu dengan sosok guru, bertemu dengan guru itu, kita kalau saya ya manusia normal, kita ketemu sama orang, belum tentu saya percaya bahwa orang itu memang bisa menjadi guru saya. Oh iya. Kan itu bagaimana bisa sampai percaya dengan guru tersebut? Meyakini. Kita meyakini itu. Jadi dasar keyakinan seperti itu dia bisa menebak apa isi hati saya seperti itu. Karena kan saya mau berangkat pulang kembali ke rumah, beliau lagi jalan pakai tongkat ya. Nepuk pundak saya, bahu saya seperti itu. Kayak yang banyak pikiran nama ceng kata guru seperti itu. Ya udah sekarang mah ikut aja ke rumah. Disitulah saya diujang. Jadi ternyata beliau ini tahu apa yang saya lagi cari. Ya bisa memahami lah apa yang saya cari, isi hati saya seperti itu. Disitulah saya mulai agak yakin seperti itu ya. Dan prosesnya ya panjang juga sih seperti itu.
sampai akhirnya Ki Anom bisa untuk menimba ilmu di Menimba sana dan alhamdulillah sudah bisa memanfaatkan untuk masyarakat. orang lain lah. Alhamdulillah. Tapi tadi mohon maaf saya potong, tadi agak nolek situ ada suara kayaknya Iya. kaget atau gimana? Nggak tahu. Iya. Jangan kaget kalau kayak gitu-gitu mah di sini mah sering Biasa ya. sering. Jadi Ya, memang, jadi gimana gitu. Ketika datang ke sini juga memang udah sambutannya alhamdulillah. Terima kasih Ki Anom. Ada yang menyambut saya. Dan sekalian perlu buat pembelajaran juga ya. Setiap tamu yang kesini ketika saya duduk sendiri dari sono kelihatannya di sini banyak orang. Itu bukan 1 kali 2 kali, ada 3 kali yang seperti itu. Yang mungkin pandangan mereka ya mungkin ada yang duduk atau gimana, padahal pas kesini saya doang sendiri seperti ini. Karena kan kita hidup berdampingan. Ya, seperti itu. Gitu aja. Manusia dan makhluk halus. Jin. Yang kesini dong. Kita udah serem loh. Itu udah serem loh. Bapak langsung menyanyikan. Tapi makhluk apa ini ya? Tahu aja. Gue manusia juga. Gak kenal ya? Kenal nggak sama saya? Oh, oke. Oke, Ki. Jadi luar biasa sekali ya, perjalanan spiritualnya Ki Anom ini sudah diceritakan dengan secara rinci ya. Singkat, Penyebab jelas. Karena kan ini kita harus klarifikasi juga. Ada yang memang ini datang dari impian, wah harus begini harus begini. Ada. Ada. Jadi berbagai macam lah. Dan mungkin sekalian klarifikasi juga ya saya di sini ya. Ya. Karena kan banyak yang bilang kenapa kok Ki Anom masih muda dipanggilnya Aki, Aki gitu iya. kan, dan Buana. Sekali lagi itu bukan kemauan saya pribadi, itu pemberian atau hujah atau ijazah dari seorang guru seperti itu ya. Saya sebenarnya lebih senang dipanggil Kang Adang karena nama asli saya Kang Adang Sulaiman. Saya lebih senang dipanggil Kang Adang atau Bro seperti itu ya. Jadi lebih apa ya? Ya akrab lah. Ya, lebih akrab seperti itu ya. Cuman kita tidak bisa menolak pemberian dari seorang guru seperti itu kan, karena ilmu itu bukan apa ya, bukan secara lahir yang dilihat, tapi secara ruh seperti itu ya. Walaupun jiwanya muda, tapi kalau emang kemakrifatannya tinggi itu bisa menjadi tua seperti itu. Ya sebaliknya ya seperti itu. Jadi bukan kemauan saya pribadi gitu. Jadi panggilan Ki Anom Buana ini jadi ijazahan dari seorang guru seperti itu. Karena banyak yang mempertanyakan. Terus kalau misalnya teman-teman di rumah nih yang udah tahu nih sekarang perjalanan Aki dari 0 sampai sekarang ini, misalnya ada yang mau kesini di alamatnya di mana? Ya, tuh. Udah tercantum di Google Map, tinggal ketik aja Pendopo Ki Anom Buana itu udah tertera. Berarti Aki ini apa sih namanya? Mengobati apa ya? Ahmed. Ayo. Penyakit non medis ya. Insya Allah lebih ke situ ya? lebih alurnya ke situ. Medis dan non medis sih istilahnya gitu. Dan yang jomblo juga sepertinya yang kesini bisa seperti itu. Aduh, kalau bilang jomblo gimana gitu ya? Gitu yang jomblo. Rasa nih. Saya dibilang jomblo enggak, dibilang ini juga enggak juga. Ya Ya, siapa tahu ya ketemu ya nanti yang nonton. Amin. syariat itu kan bisa kemana aja. Nah, betul. Ilmu kalau boleh dibilang ilmu laduni ya Ki. Gimana? Kalau ilmu laduni itu dibilang ilmu laduni juga bukan sih. Bukan. Bukan. Karena kita berproses dari nol ya. Kalau ilmu laduni kan ketika kita ya ilmu laduni juga berproses pakai tirakat, cuman biasanya lebih apa ya? Kalau laduni itu kan banyak versi ya. Betul, Ada betul. yang ketika kita mendalami ilmu laduni, ada yang jadi pintar ngomong. Ada seorang teman juga spiritual, dia mempunyai ilmu laduni. Jadi kelebihannya ilmu laduni itu dia baca kitab sekali baca gitu. Jadi semua udah ada langsung di sini. Itulah Udah keset kelebihan gitu ya. Nah, kelebihan ilmu laduni seperti itu. Makanya kebanyakan laduni itu dipakai sama orang-orang penceramah ya seperti itu. Jadi biar biar pintar ngomong lah. Seperti itu sih intinya. Kalau saya sih bukan laduni ya. Lebih ke mana? Lebih ke al-hikmah mungkin. Al-hikmah. Oh ini teman saya Lajada bukan lalunya. Kalau dia Lajada. Maaf Pak, ini belum dapat sponsor Pak. Sponsor ya, sponsor ya. Tapi mudah-mudahan ya Lazada. Ini kapal api juga belum sponsor ya, bukan ya? Ini
Jangan sebutkan dong. Ya, jangan Mungkin lupa ya. kita ngopi aja dulu biar gak Oke, tegang. Oh, siap. Karena emang nggak bisa dibawa tegang sih Nggak kita. bisa. Iya, Tegang. benar. Nggak bisa. Karena tegang itu hanya untuk pengantin baru, Pak. Iya betul. Oh, Siapa yang mau pengantin? tahu nggak ngerti. Siapa yang mau jadi pengantin? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya kita doakan aja, siapa tahu ada yang lagi nonton Betul, ini, betul. ada yang mau jadi pengantin baru, kita doakan biar tegang. Tapi asli ya, Hah. lu ingat Ya. Udri yang baru pertama kali sini ya, Iya, asik ya orangnya ya. asik banget. Ki Anom Lebih ya. kayak ke base camp Iya. segala menurut. Jadi Iya. kayak teman Jadi dekat aja. rasanya- vokalis jadi ya, emang jangan vokalisnya ya kayaknya. Wah, kayaknya nih posisi juga nih. Dulu sih emang kita pernah ngeband juga ya. Wah, kan bener Pantes. kan? Nah, Nama bandnya kalau nggak salah Ceylon Band. Kita lebih alurnya ke mellow sih, pop. Boleh nanti kita Oh. ngeband ya. Eh, Tapi bentar. jangan sekarang mah. Jangan. Kalau dia ngeband putus-putus talinya ntar. Iya, ntar. Oke. Bentar, Wah, ya kan mati lampu. Udah beda dong sekarang ya. Karena seperti ini, hidup tanpa seni itu apa? Pakai air tanpa. Pakai air Oh, tanpa kali itu lah. air. Pak. Hidup tanpa seni bagaikan taman tak berbunga. Nah, Nyanyi dong, nyanyi dong, ya. nyanyi. Coba gimana lagu? Tandanya satu. Saya aduh, Apa, dan coba? mancing dong. Apa biarin. Pakis. Jangan ya. Masalahnya takut ada bulldozer yang nawarin saya. Oh, Produser benerin dok. Lo mau ngomong tadi deh. nyanyi, nyanyi. Apaan? Yang tadi. Hidup tanpa cinta Asik. mahal. Terima kasih. Gue mau joget nggak Tapi jadi ini deh. mirip-mirip sama ini Duta Silon Seven ya. Siapa? Mirip. Sedikit. Ya. Karena nggak jauh beda ya. Mirip ya. Karena Duta Silon Seven itu kan punya hidung dua. Hmm. Di lubang hidungnya dua, Emang matanya cuma juga dua. Sama. Tapi kan, Semua dua. tapi kan saya benar. Benar. Ya, Kecuali kalau saya mengatakan di Duta Silon Seven tidak punya hidung. Nah, saya salah. benar-benar. Oke, Ya. Tep, Kalau lanjut. gue bilang di drummer Soul Seven yang pertama. Oh, Bener Adam. nggak? Iya. Anton. Anton Pak Adam ya? Anton. Anton ya? Adam Jangan ya. salah loh. Roti Sep. Seven. Iya, Ini kita sama Anton. sama Anton. Drummer ya, drummer apa? Drummer Soul ya. Seven ya. Iya. Karena emang dulu grup band kita itu selon-selon semua kan seperti itu. Jadi ya kita namain aja Selon Band. Salon Band. Salon Band. Dan udah ada Tapi ada hal yang menarik. Sebelahnya Ki Anom ini. Apa? Ternyata teman akrabnya nih. Gimana Om Bram? Iya. Ya toh. Iya, sehat. Ya. Om Bram sini ya dibilang Apaan? apa? Sohib ya, Saya soulmate ya kan. tim hore aja. Kadang sih. kalau misalnya dia lagi di mana Om, dia di Ki Anom nih banget ya gitu kan. Di mata Om Bram ini Ki Anom sosok seperti apa? Sosok wae. Orang seseorang. Iya, saya baru kenal kalau terhitung dari hari ini ya. Kalau terhitung dari hari ini baru, walaupun rumahnya juga nggak berjauhan, Ya, nggak berjauhan lah ibaratnya. Dekat ya. Klik aja sih bang, klik dari kebersamaan kemarin-kemarin itu pada saat apa di lapangan ya, di lapangan itu ya panjang sih kalau diceritain ya, Gak apa-apa biar Iya. intinya aja biar. intinya aja ya. Justru kita pengen tahu nih. Iya. ya nggak? Jadi memang saya membuktikan dan menyaksikan sendiri bahwa memang Ki Anom ini dengan seizin Allah ya mempunyai kemampuan spiritual. Gitu makanya sebagai praktisi beliau ini insya Allah bisa membantu lah ya, bisa membantu bagi siapapun yang membutuhkan lah hidupnya. Untuk suatu urusan yang non medis maupun yang medis. Iya, iya. Banyak sih kalau diceritakan ya gitu. Bukan lagi promo ini tapi saya Benar, bisa iya. menjadi saksi hidup atau ya Karena emang beliau ini kadang ketika saya mau tugas ngobatin orang kadang sering suka diajak juga. gitu tim Apa hore, niat tim hore. saya ya untuk nambah-nambah pengalaman dan nambah-nambah keimanan juga intinya seperti itu, alurnya biar seperti itu. Terus Ki, punten nih Ki, ada tarif ya, untuk ini Ki. Ya kalau untuk tarif mutlak sih itu nggak ada seperti itu. Cuman ya saling ngerti aja mungkin. Mungkin Saling lebih ke mengerti, ya. kebijaksanaan Iya, aja. kebijaksanaan. Iya. Semua butuh proses.
Ya, Betul. artinya gini, ketika kita diminta tolong atau kita ditolongin sama orang, artinya kan kita punya rasa terima kasih lah. Dan Biasa. mengungkapkan rasa terima kasih itu kan beda orang beda macam-macam. Betul. Ada yang memang, aduh saya nggak punya apa-apa, saya punya ini ki, mohon diterima, tanda terima kasih saya. Karena bisa Mungkin. dibilang kalau pepatah orang sini bilang itu harus ada penajam ya, mungkin seperti itu ya, Iya. jembatan atau penajamnya seperti Iya, itu. iya. Penajam. Ya untuk tarif sih ya nggak ada gitu. Tapi kalau seandainya emang ada panggilan jarak jauh kayak tahun kemarin saya ke Bangka Belitung, ya intinya mungkin ya biaya transportasi, konsumsi ya itu harus diperhitungkan ya kalau jarak jauh seperti itu. Ya saling ngerti sih, terus saling ngerti aja. Mantap. Tapi gini, Aki kan udah menjadi praktisi. Hmm. Sudah sejak berapa lama sudah memang dibilang praktisi lah sejak sampai sekarang nih. Dari sekarang sudah berapa lama? Kalau dasar hobi ke spiritual emang dari umuran 12 kecil itu udah ada hobi ya, udah ada dasar hobi seperti itu, cuman belum mendalami seperti itu. Tapi kalau seandainya dari sekarang udah ya bisa dibilang ya turun gunung lah seperti itu dari 2015-an ya, 2017 2017 matangnya 2017 sampai sekarang. 2017 mungkin lebih agak ada kesibukan ya. Kalau dulu dari awal 2012 atau 2011 itu sudah terjun, cuman tamu nggak kayak sekarang, masih kadang seminggu satu orang. Kalau sekarang ya alhamdulillah seperti Alhamdulillah itu. karena sudah banyak yang mengenali. Banyak mengenali. Karena kita dipromosikan sama Allah ya, karena kita nggak pasang pelang. Kalau dokter kan pasang pelang Iya, ya. dokter Kalau- A, dokter B. Kita kan gitu dipromosikannya dari mulut ke mulut. Iya. Ya mungkin ketika ada orang yang sakit diobatin sama saya sembuh, ya disitulah mungkin nyebar seperti itu, dan alhamdulillah. Yang jelas sih gini Bang, setiap yang datang ke sini hampir semuanya 99% itu yang memang perlu bantuan. Dibilang lagi ada masalah atau sakit ya iya. Iya. Gitu. Kalau menurut saya sih sosok Betul. lagi. Lagi. Tapi kan gini nih, kita lurusin ya. Iya. Sosok itu bukan larinya ke makhluk Iya, astral aja. iya. Betul, betul. Sosok itu kan seseorang. Seseorang bisa tergantung persepsinya Iya. si viewer kita. Ya, jadi pondasi yang memang saya lihat ini dan saya rasakan gitu ya. Kianom ini pondasinya di saya itu klik lah. Kliknya kenapa? Agak susah nih ngomong ini. Punten nih Kia. Iya nggak apa-apa. Jadi karakter dari Kianom ini rendah hati. Jadi ada orang yang bisa tapi menyombongkan diri. Nah itu biasanya juga kalau menurut saya itu nggak lama. Nah makanya Kianom bisa sampai seluas ini jangkauannya. Yaitu dia seperti tadi Kianom bilang, itu dari mulut ke mulut yang memang sudah pernah merasakan dan pernah melihat gitu ya, pernah membuktikan Kianom ini memang benar-benar bisa ya, makanya tetap konsisten. Makanya saya selalu bilang sama Kianom, tetaplah dalam jalurnya, dalam artian rendah hati, tawadu, istiqomah, dan nilainya memang benar-benar mau ngebantu gitu. Cuma itu dia, kalau bicara masalah tarif di sini mungkin saya bicara ya, kita juga akan paham ya, Kianom sendiri juga akan paham kepada siapa ibaratnya bisa menarifkan, kepada siapa juga yang memang mungkin tidak bisa. Seperti contohnya nih, saya klarifikasi, buat yang ingin berobat apapun itu, misalnya dalam keadaan lagi nggak mampu atau nggak punya uang, mohon maaf ya Kia, datang aja, jangan sungkan. Jangan sampai karena ada tarif terus jadi nggak jadi datang ke sini gitu. Insya Allah datang aja, mudah-mudahan dengan seizin Allah semua. Cuma kalau misalnya ada konteks atau ada situasi, misalnya mau jual rumah, jual mobil, nah itu kan ada nilainya, biasanya ada suatu syarat yang memang ya harus dibeli. Ya, seperti itu sih sebenarnya kalau yang saya tahu. Jadi jangan sungkan. Kalau misalnya ada yang lagi nggak ada tapi dalam keadaan sakit, datang aja gitu, datang aja ya. Kianom ini memang orangnya suka berbagi. Kayak ini kopi juga Berbagi. ada lagi tuh ya. Nih. Ya. Burung.
kayak seperti ini ya malah kita disajikan gitu biasa ya dari tamu untuk tamu juga ya Ki, ya biasanya gitu. Karena Dari tamu ke saya tamu. Iya, tamu ke memang. tamu. Itu prinsip ulama terbesar di Cianjur ya, Angno. Ketika beliau menyuguhi tamunya, ya jawabannya seperti itu. Sok mangga dimakan, ini dari tamu ya untuk tamu. Ya itulah saya ambil yang baiknya seperti itu. Bener sih kalau kita ngomongin Cianjur, saya juga kebetulan memang alhamdulillah punya ini orang Oh. Cianjur. Jadi Curhat nih. jujur serius. Jadi orang-orang Cianjur itu bukan kita mengagungkan ya, tapi ketika kita datang itu benar-benar Iya, emang. apa yang memang ada di sana itu benar-benar disuguhkan. Ya. Itu memang Seperti bisa itu. jadi contoh untuk Contoh. masyarakat luas juga bahwa tamu itu adalah raja. Jadi kita harus menyuguhkan tamu karena memang ketika kita diperlakukan istimewa akan ada timbal baliknya lagi. Iya, tuh. Mungkin di tempat-tempat lain juga begitu, cuma mungkin kita belum tahu gitu. Tapi mudah-mudahan seperti itu juga. Iya, ya, maksudnya biar jadi contoh buat yang lain ya. Betul. Mungkin yang belum melakukan seperti itu di rumahnya. Ya intinya kalau ada ya kita jangan pelit-pelit, Mm-mm. suguhin. Tapi kalau nggak ada mah ya apa atuh kan gitu. Seperti itu. Ini ngebul ini ya? Ngeri ya? Ini efek asap. Saya Ini pakai biasanya Fogging. kalau udah ngebul-ngebul gini biasanya suka ada yang mau hadir ini. Aduh. Hati-hati aja nanti Kalau- kesurupan nih. Jadi kalau tadi ya disebut kalau ada, kayak dangdutnya gimana? Kalau ada makanan di Dead, dead. itu Dimakan langsung. Nah, Ya, ya. makan berarti kalau udah begitu. Ya karena kenapa Bang? Iya. Melanjuti lagi seperti yang tadi